Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar formasi P3K Guru tahun 2023, skema penempatan ya untuk P1, P2, P3 jika berada di sekolah induk yang sama dan ada formasinya dua. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada skema penempatan ya untuk pelamar P1, P2, P3 jika misalkan berada di sekolah induk yang sama dan ada formasi dua. Skemanya itu sebenarnya kita masih ambil ya dari P3K Guru 2022, karena untuk Juknis P3K Guru 2023 itu kan belum ada sih Bapak Ibu ya. Itu yang harap dimaklumi, tapi di sini ya Bapak Ibu saya perlu tekankan bahwa apapun yang kami sampaikan ini jadikan saja dulu sebagai tambahan referensi, karena kita masih menunggu informasi terbaru dari Kemendikbudristek ya terkait dengan Juknis resmi pelaksanaan P3K Guru formasi tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Bapak Ibu perlu ketahui sebenarnya ya di seleksi P3K Guru 2023 untuk istilah P1, P2, P3 sebenarnya sudah tidak ada ya kalau kita berdasarkan di bahan rakor. Cuman ya di setiap konten-kontennya admin itu selalu saya sebutkan atau tuliskan P1, P2, P3 supaya gampang dipahami. P1 itu guru lulus PG, P2 itu THK2, guru P3 itu adalah guru honorer negeri yang terdata di Dapodik 3 tahun terakhir dengan TMT sebelum Juni 2023. Nah, kira-kira bagaimana skema penempatan P1, P2, P3 jika berada di sekolah induk yang sama dan ada formasi dua ya. Jadi kita akan coba buatkan skemanya berdasarkan aturan di tahun 2022. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan aturan tahun 2023. Tapi kalau misalkan ada yang baru, nanti kami akan perbaharui informasi ini. Kita langsung lanjut saja ya ke informasi utamanya. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya untuk P3K Guru di tahun 2023 ada sedikit perubahan. Yang mana di sini kita lihat bocorannya di bahan rakor. Seleksi tahun 2023 nantinya Bapak Ibu, formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Saya ingatkan sekali lagi, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan ya. Ingat ya, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya itu adalah bahwasanya untuk guru-guru honorer ya, penempatan Bapak Ibu itu nantinya itu akan ditempatkan di sekolah yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah daerah, dengan catatan di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada formasi. Kenapa? Kemungkinan besar kalau di sini dikatakan formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan, berarti nantinya Panselnas itu memberikan wewenang kepada Pemda untuk mengatur penempatan apabila guru yang bersangkutan yang lulus itu ternyata tidak mendapatkan penempatan di sekolah induknya, alias apakah sekolah induknya itu full guru ASN atau memang sudah kelebihan guru. Jadi nantinya untuk penempatan nantinya diupayakan agar tidak saling menggeser antar guru honorer di sekolah yang lain, sehingga yang mengetahui kondisi keadaan sekolah-sekolah dalam suatu daerah ya Pemdanya itu. Makanya yang memang ya untuk penempatan bagusnya memang ya Pemda yang menentukan. Makanya di sini dikatakan formasi seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan. Logikanya seperti itu. Nah, sekarang kita jawab skemanya bagaimana. Misalkan ya dalam satu sekolah, misalkan sekolah A itu ada dua formasi guru kelas SD. Nah, dalam satu sekolah itu ternyata ada tiga guru honorernya. Ada tiga guru honorernya Bapak Ibu ya. Nah, yang satu adalah P1, yang kedua adalah P2, dan yang ketiga itu adalah pelamar prioritas 3. Logikanya seperti itu ya untuk penempatan sekolah induk.
Nah, karena sudah tidak ada lagi geser-menggeser, ya baik P1 itu tidak bisa menggeser P2, P2 juga tidak bisa menggeser P3, P1 dari sekolah lain itu tidak bisa menggeser P2, P3 yang ada di sekolah A karena formasi seluruhnya itu nantinya ada pada dinas pendidikan. Nah, kita fokus dulu di sekolah induk ini ya, itu di sekolah A Bapak Ibu. Nah, di sini formasi guru kelas SD yang tersedia di sekolah A itu kan dua. Nah, dalam sekolah A itu ada 3 guru dengan kategori prioritas yang berbeda. Yang pertama itu adalah P1, P2, P3. Nah, kira-kira dari dua formasi ini siapa yang akan mengisinya? Yang pertama adalah P1. P1 ini pasti ya, sepanjang ijazahnya itu linear dengan formasi yang ada di sekolah induknya yaitu di sekolah A, maka secara otomatis P1 ini akan mengisi formasi di sekolah A Bapak Ibu ya. Akan mengisi formasi di sekolah A. Jadi sisa satu formasi lagi. Jadi di sini tersisa satu formasi lagi. Nah, dilihat lagi Bapak Ibu ya, ya kira-kira yang mana di sini? Apakah P2 atau P3 kira-kira Bapak Ibu ya yang akan mengisi formasinya? Jika sudah tidak ada lagi P1 dari sekolah lain Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau ada P1 dari sekolah lain? Itu urusannya dinas pendidikan, itu urusannya Pemda. Bagaimana Pemda melakukan penempatan yang benar tanpa menggeser P2 dan P3. Nah, sekarang kita kerucutkan, kita membahas saja di dalam sekolah ini. Jadi karena kalau kita lihat antara P2 dan P3 setelah di tes cat observasi, anggaplah P3 ini lebih tinggi nilainya ya daripada P2. Tapi dari segi prioritas THK2 itu menjadi prioritas ya daripada guru honorer negeri yang terdata di Dapodik 3 tahun terakhir. Maka secara otomatis nantinya P2 ini akan mengisi satu slot formasi yang ada di sekolah A apabila tidak ada istilah formasi dipindahkan atau tidak ada istilah menggeser P1 menggeser P2 P3 di sekolah A. Berbeda cerita kalau misalkan formasi dari sisa formasi satu yang ada di sekolah A ini dipindahkan ke sekolah P1 dari sekolah lain, itu beda lagi ceritanya. Itu admin tidak bisa langsung membahasnya sekarang Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Nah, bagaimana nasib yang P3 ini? Nasib yang P3 ini nantinya itu akan ditentukan oleh dinas pendidikan jika masih ada ketersediaan formasi itu untuk penuntasan. Tapi teman-teman jujur ya, untuk tahun 2023 sepertinya sulit untuk penuntasan guru honorer. Informasinya ada di sini. Di sini dikatakan P1 dipastikan tidak tuntas tahun ini. Semoga ada kejutan jelang pendaftaran P3K 2023. Nah, di sini dikatakan guru lulus passing grade atau guru lulus PG tanpa formasi P3K 2021-2022 sebanyak 62.645 dipastikan tidak akan tuntas tahun ini. Itu setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyerahkan SK penetapan formasi P3K 2023 pada tanggal 3 Agustus 2023 Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan data Kemenpan RB itu menyebutkan formasi yang disiapkan sebanyak 296.084 untuk P3K guru, yang mana 154.724 P3K tenaga kesehatan dan 42.826 P3K teknis. Menangin semua prioritas 1 karena tidak semuanya bisa mendapatkan penempatan. Dia mengungkapkan P1 yang tidak mendapatkan formasi 2021-2022 sudah berusaha mendekati Pemda bahkan jauh sebelum penyerahan SK penetapan formasi P3K 2023. Sayangnya keterbatasan anggaran tetap jadi alasan utama Pemda. Heti juga heran ya, hampir sepekan setelah penyerahan formasi belum ada Pemda yang mengumumkan kepada publik berapa kuota P3K yang diperoleh. Ya, sebenarnya ada sih ya, tapi tidak semuanya. Jadi Pemda rata-rata masih menyembunyikan ya berapa sebenarnya kuota yang diperoleh. Banyak guru honorer yang was-was jika Pemda sengaja belum mengumumkan karena belum pasti membuka pendaftaran P3K. Oke. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, Heti menambahkan secara angka dengan formasi yang ada Bapak Ibu, P1 seharusnya bisa tuntas ya di tahun ini. Sayangnya secara fakta kondisi tersebut tidak bisa dituntaskan ya. Walau begitu tetap ada harapan kejutan menjelang pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.